Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakannya dia Yesus. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama di dalam ruangan tempat ini, bahkan bagi kami yang sedang mengikuti secara dalam talian ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami beroleh pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Apa kabar Anda semua? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh sekali lagi mendapat kesempatan untuk beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebelum saya meneruskan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa dalam pemberitaan firman Tuhan sebentar nanti kemungkinan ada sedikit mengenai atau yang menyentuh tentang isu-isu sensitivity, ya. Jadi saya berharap, saya berdoa kiranya Roh Kudus akan memenuhi hati kita dan tidak menganggap bahwa firman Tuhan ini sepertinya mencari kesalahan-kesalahan kita di musim Christmas ini. Tetapi saya berharap bahwa firman Tuhan itu adalah untuk menyatakan tentang kasih Allah, kehadiran Allah, bahkan rahmat Tuhan yang besar bagi kita seluruh umat manusia. Amin, saudara. Nah, saudara, pada pagi hari ini, mari kita belajar firman Tuhan. Kita akan meneruskan siri tema kita pada tahun ini, yaitu pengharapan telah tiba. Dan tema kita pada minggu ini adalah persiapan yang sukar. Apakah yang dimaksudkan dengan persiapan yang sukar? Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap kita tentunya memiliki pengalaman-pengalaman secara pribadi yang sukar dalam kita mempersiapkan sesuatu. Nah, oleh karena itu, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, izinkan saya mengungsikan sedikit pengalaman saya, ya pengalaman keluarga saya di dalam kami, saya dan istri sebenarnya, dalam kami menyambut kelahiran anak kami yang kedua. Nah, berbicara tentang kelahiran anak kami yang kedua, saudara-saudara, ya, hari atau pagi atau sebelah subuh lebih tepat, subuh sebelum kelahiran anak kami yang kedua ini, ya, yang laki-laki ini, yang namanya Travis ini, ya. Pagi itu, subuh itu, istri saya ketika dia berada di kamar mandi, dia sedang, menurut katanya, ceritanya dia hendak ingin membuang air besar, ya. Tetapi ketika dia berada di kamar mandi, ternyata bukan itu yang berlaku, saudara. Malah dia merasa sakit perutnya itu macam sakit yang
lain. Bukan sakit yang mau buang air besar begitu. Dan ternyata ketika dia di dalam kamar mandi itu, dia mulai sudah teriak-teriak ya, mengerang ya. Dan pada masa yang tersebut saya pun terjaga dari tidur saya, terbangun dari tidur saya. Dan masih bilang orang mamai-mamai dengan keadaan tersebut. Ya. Dan istri saya ketika itu ketika dia dengan penuh hormat, dia memegang bahagian bawahnya, dia merasakan sudah, kepala anak kami itu, dia punya rambut tuh, mau keluar sudah. Ya. Jadi istri saya dia berteriak-teriak, cepat kau ambil kereta, kita pergi ke hospital. Saya betul-betul tidak tahu apa mau dibuat pada waktu itu. Saya bingung. Ya. Tidak tahu apa mau dibuat. Ya. Baru masih bangun lagi, mamai lagi ya. Tidak tahu apa mau dibuat. Istri saya mengatakan, cepat kau ambil kereta, kita pergi hospital. Saya mau melahirkan sudah ini. Dengan keadaan yang panik, yang kelang kabut. Ya, saya pergi ke tempat letak kereta, saya ambil kereta. Ya, kami beritahu kepada Ibu Tuti supaya menjaga anak kami si Ziba. Ya, Ibu Tuti pun datang menolong pun dalam keadaan yang kelang kabut. Semuanya dalam keadaan yang kelang kabut. Ya. Jadi di dalam perjalanan ke hospital, saudara. Ya, istri saya pun dia bilang, cepat kau drive keretamu, cepat kau drive. Ini budak keluar sudah ini. Sekarang ini badannya sudah dibawa saya ini, badannya sudah ini. Ya. Apalagi saya pun coba memecut laju kereta kami itu, yang Myvi itu. Sayangnya jam di lampu merah sana. Ya, tidak boleh laju. Saya tekan horn yang, bilang orang horn yang mau tidak mau saya bunyi hornnya itu. Ya. Jadi waktu di lampu merah di TMNet sana, ya saya bagi double signal, saya horn begitu. Ya, supaya orang memberi buka jalan supaya kami terus ke hospital. Ya. Ternyata sebelum tiba di hospital, ya, anak kami itu lahir di dalam kereta sebenarnya. Ya. Lahir dalam kereta. Sampai di hospital saya berjumpa dengan pegawai yang bertugas di sana, saya bilang, istri saya mengandung, "Oh, Encik, kamu jangan hantar di sini, kamu hantar di bagian ward bersalin." Saya kata, "Enggak, sudah bersalin. Kamu tengok sendiri, istri saya sudah gendong anak saya." Sudah bersalin. Baru mereka cepat-cepat keluarkan katil untuk mengangkat apa semua. Ya. Selepas itu dalam proses pengurusan yang lain ditanya, ada IC-nya kah? IC pun saya tidak bawa. Ya. Semua kelang kabut, IC pun saya tidak bawa. Semua ini saudara. Keadaan yang kelang kabut. Ya. Mengapa saudara? Bagi saya, kelahiran anak saya yang kedua ini merupakan pengalaman saya yang pertama sebenarnya. Ya, karena waktu anak saya yang si Ziba yang pertama ini, saya juga tidak bersama-sama dengan mereka, tapi istri bersama-sama dengan orang tuanya di KK. Jadi pengurusan itu mungkin ada sedikit lancar. Tapi kali ini memang satu pengalaman yang bilang orang mencabarlah bagi kami. Ya. Itu pengalaman yang sukar bagi kami. Karena yang panik sekali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Meskipun di tengah-tengah kesukaran yang kami alami, saudara. Ya, kami bersyukur juga karena proses kelahiran anak kami ini berjalan dengan lancar. Ya, dan juga memberikan kegembiraan bagi kami. Karena waktu itu juga dalam masa Christmas seperti ini. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Berbalik kepada firman Tuhan sebentar ya, yang sekarang ini, saudara. Kita melihat di dalam pembacaan kita sebentar tadi yang sudah dibacakan dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Kita juga melihat bagaimana pengalaman atau pergumulan-pergumulan yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Dan ternyata saudara, kesukaran yang dialami oleh Yusuf dan Maria, ianya tidak sebanding dengan apa yang saya rasakan. Apa yang saya dan istri rasakan. Ianya lebih teruk lagi. Ianya lebih berat lagi. Mengapa saudara?
Ada beberapa perkara yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Khususnya apabila kita melihat dari sudut pribadi daripada Yusuf itu sendiri. Nah, yang pertama di sini, coba kita belajar bersama-sama. Yang pertama di sini adalah kebenaran yang sukar. Apakah ini dimaksudkan dengan kebenaran yang sukar? Coba kita baca bersama-sama Matius 1:18 hingga ayat yang ke-19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya. Kita perhatikan di sini. Di sini penulis Injil Matius, dia menulis tentang suatu keajaiban kelahiran. Ya. Keajaiban kelahiran ini merujuk kepada Yesus Kristus. Mengapa ianya dikatakan ajaib? Saudara, kelahiran Yesus Kristus itu tidak seperti kelahiran seorang bayi yang pada lazimnya. Apa yang saya ingin tekankan di sini adalah kelahiran seorang bayi pada lazimnya adalah hasil daripada campur tangan antara laki-laki dan perempuan. Ya, artinya ada hubungan seks, lalu perempuan itu mengandung. Tapi Maria, ianya berbeda. Maria tidak ada apa-apa hubungan seks langsung dengan tunangannya Yusuf pada waktu itu. Dan Alkitab mencatat bahwa Maria mengandung daripada karya Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, kelahiran Yesus Kristus itu adalah suatu kelahiran yang ajaib. Ya. Tidak seperti kelahiran bayi-bayi yang lain, yang pada umumnya. Dan ternyata saudara, kelahiran Yesus Kristus ini, ya, keajaibannya ini, ianya mengundang suatu berita yang mengejutkan pada masa tersebut. Memang orang semua akan terkejut. Saya percaya juga seandainya ada case seperti ini berlaku, ya, di kawasan kita juga pasti akan terkejut. Mengapa tanpa ada perhubungan suami istri, perempuan itu boleh mengandung? Ya. Nah, ini keajaiban, saudara. Berita yang mengejutkan dan pada masa yang sama juga, ya, berita yang memberi satu yang boleh katakan yang sukar untuk diterima, yang tidak masuk akal, yang pada akhirnya membebankan kepada banyak orang. Betul ke ini? Ya. Saudara, yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita melihat di sini. Alkitab mencatat bahwa pada masa tersebut Yusuf dan Maria itu sedang bertunangan. Tetapi apa yang berlaku, saudara? Maria ketahuan mengandung, ya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, saya percaya, saudara, bukan hanya Yusuf saja yang merasa marah, kecewa, atau timbullah pikiran-pikiran yang prasangka-prasangka yang buruk, yang negatif. Ya, saya rasa semua, ya, dengan penuh hormat. Kita laki-laki di sini kalau kita tahu bahwa pasangan kita itu mengandung tanpa ada apa-apa perhubungan dengan kita, pasti akan menimbulkan reaksi yang marah, yang geram, yang kecewa. Saudara, ketika Yusuf menyadari akan peristiwa ini, saudara, tentunya peristiwa ini, ya, amat memalukan. Bukan hanya pada zaman Yusuf pada waktu itu, pada zaman sekarang juga peristiwa ini memang amat memalukan. Ya. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya sekali lagi saya mau katakan di sini, ya, tidak hanya Yusuf, semua laki-laki, termasuk saya juga, pasti kita akan mulai berpikir yang aneh-aneh, yang negatif, ya.
siapa laki-laki itu yang berbuat seperti ini? Ya. Siapa lagi selingkuhannya ini? Ya. Siapa lagi yang berzina dengan dia? Dan Yusuf, saudara, dia tidak hanya mengesyaki atau menunjukkan prasangka yang negatif kepada Maria, tunangannya. Secara diam-diam Alkitab mencatat Yusuf sedang mempertimbangkan atau berniat untuk menceraikan atau memutuskan perhubungannya dengan Maria. Karena keadaan yang memalukan. Secara diam-diam. Ya. Saudara, satu hal yang perlu kita belajar daripada Yusuf. Dalam keadaan yang memalukan seperti itu. Ya. Yusuf tidak pernah berniat untuk memalukan Maria atau tunangannya di muka umum, di khalayak ramai. Dia berusaha supaya perkara yang memalukan ini tidak tersebar luas. Tidak menjadi bahan gosip. Ya. Dia berharap kiranya perkara yang memalukan ini boleh tinggal di kalangan antara Yusuf dan Maria saja. Nah, saudara, bagi saya, tindakan daripada Yusuf ini yang mempertimbangkan untuk menceraikan Maria secara diam-diam adalah seorang, bagi saya lah, seorang yang paling akhlak yang mulia. Mengapa, saudara? Mengapa saya katakan akhlak yang mulia? Karena Yusuf tidak mau mengaibkan, memburukkan lagi keadaan apa yang sudah berlaku. Tidak mau mengaibkan nama Maria. Kadang-kadang kita, saudara, dengan penuh hormat lah, kita yang sedang bercinta-cinta, ya, putus sejak upload di Facebook. Ya. Jangan kau berkawan dengan dia. Kemarin aku sudah diputusin. Wah. Cintaku murah. Itu sebabnya aku dikasih putus. Semua ditulis. Kau kekasih gelapku. Wah. Saudara, kita war-warkan di Facebook, di multimedia. Bukan hanya itu saja, kita jumpa orang, kita cerita, kau tahu ke kemarin, putus aku sama dia. Kan? Teruk betul pada dia nih. Seperti begitu. Jadi yang satu menyampai lagi, lama-lama semuanya mengaibkan keadaan. Bukan menjernihkan keadaan, mengaibkan keadaan. Itu sebabnya saya katakan, saudara, kita harus belajar seperti Yusuf. Walaupun keadaan itu memalukan, tapi dia tidak mengaibkan Maria. Saudara? Jadi kita nampak di sini, saudara. Mengapa Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria secara diam-diam? Alkitab mencatat bahwa Yusuf ini digambarkan sebagai seorang yang hidup yang saleh. Ya. Tetapi pada masa yang sama juga kita juga melihat, kita belajar bahwa pada masa yang sama juga dia juga mempertimbangkan untuk menceraikan Maria dengan alasan. Ada alasannya kenapa Yusuf mau menceraikan Maria, mau memutuskan hubungan dengan Maria. Ada alasannya. Ya. Karena Yusuf tidak dapat menerima hakikat bahwa kandungan daripada Maria itu adalah karya daripada Roh Kudus. Yusuf tidak melihat kebenaran Allah. Nah, saudara-saudara ini hormati di dalam Yesus Kristus. Tentu saja bagi orang-orang Yahudi perkara ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Apalagi pada saat mereka menantikan Sang Mesias, maka tidak akan mungkinlah Mesias itu akan melalui proses melalui seorang perempuan
dalam keadaan seperti ini. Saudara, ini kasih dalam Yesus Kristus. Kita melihat di sini. Di dalam Alkitab, kita juga perlu memahami tentang kemahakuasaan Allah. Kedaulatan Allah. Kebesaran Allah atas hidup manusia. Ya. Ada banyak hal, peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab. Berbicara mengenai hubungan suami istri. Yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Yang tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Itu yang dilakukan oleh Allah. Sebagai satu contoh, saudara. Dalam perjanjian sebuah perkawinan, saudara. Ya, kalau kita melihat suami istri yang tinggal bersama-sama, yang tidur bersama-sama, ya, akan melahirkan anak. Sarah di usianya yang sudah tua memberikan Ishak kepada Abraham. Demikian juga dengan Hana, ibu daripada Nabi Samuel. Ya, kita tahu Hana sebelumnya itu mandul, tapi dia berdoa kepada Tuhan, dia minta, dan Tuhan dengan kuasanya membuka kandungan daripada Hana. Sehingga lahirlah Samuel. Ya. Dan kita melihat ya, Elizabeth, ibu daripada Yohanes Pembaptis. Ya. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, peristiwa-peristiwa seperti ini adalah peristiwa yang ajaib sebenarnya. Seperti Sarah yang sudah berusia tapi masih boleh melahirkan anak. Ya. Seperti Hana yang mandul tapi masih boleh melahirkan anak. Ini perkara-perkara yang melangkaui akal pikiran manusia. Ya. Tetapi saudara, sebagai perbandingan antara Maria dengan wanita-wanita yang disebutkan tadi, ya, Sarah, Elizabeth, Hana, ianya berbeda sekali, saudara. Karena ketiga wanita yang disebutkan tadi ada campur tangan laki-laki. Ya. Tapi Maria tidak, saudara. Ya. Ia mengandung, ini merupakan satu keadaannya yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi. Ya. Itu sebabnya, saudara-saudara, ini kasih dalam Yesus Kristus. Peristiwa ini ketika Yusuf melihat keadaan ini, dia mempertimbangkan untuk menceraikan Maria. Saudara, Yusuf meresponi, ya, bertindak demikian karena Yusuf belum melihat, ya, belum memahami akan karya Allah yang besar, akan tujuan Allah yang besar ke atas umat manusia. Itu sebabnya Yusuf bertindak demikian. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam menindaklanjuti respon daripada Yusuf ini, saudara, apakah reaksi daripada Allah? Apakah yang Allah lakukan? Ternyata, saudara, ketika Yusuf bertindak demikian, Allah mengambil inisiatif dengan cepat. Allah segera mengambil inisiatif. Coba kita lihat. Poin yang kedua di sini, inisiatif Allah ini adalah untuk menyatakan kebenaran. Ya. Dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23. Dikatakan di sini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Perhatikan di sini, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki.
Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu dikatakan, hal itu terjadi, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Dalam menyatakan kebenaran, saudara, maka Allah tidak duduk diam, tidak berpangku tangan. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan inisiatif yang luar biasa. Allah mengambil inisiatif demi untuk memberikan penjelasan, pencerahan kepada Yusuf akan tujuan Allah ke atas hidup manusia. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita melihat di sini. Ketika Yusuf sudah mulai mempertimbangkan niatnya untuk menceraikan manusia, Alkitab mencatat malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpinya. Ya. Dan memberitahukan atau mengatakan kepada Yusuf, jangan takut. Ya. Jangan takut. Kata jangan takut ini memberikan sebenarnya satu penghiburan pada masa yang sama. Ya. Jangan takut. Ya. Janganlah kau takut mengambil Maria. Ya. Saudara, ini merupakan inisiatif Allah. Allah tidak hanya melawat Yusuf dalam mimpi, tapi Allah juga memberikan kekuatan, peneguhan kepada Yusuf supaya Yusuf tidak ragu, Yusuf tidak khawatir, Yusuf tidak takut mengambil Maria. Jangan takut. Karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh. Jangan. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Ya. Lawatan Allah ini, saudara, lawatan malaikat Tuhan ini kepada Yusuf sebenarnya pada masa yang sama juga, ianya memulihkan hubungan antara Yusuf dan Maria. Ya. Karena sebelum itu kita sudah membacanya, sudah melihat bahwa Yusuf sudah mulai mempertimbangkan untuk menceraikan siapa? Maria. Dan lawatan Allah, jangan takut, memberikan peneguhan, kekuatan kepada Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya demi dan juga pada masa yang sama memulihkan hubungan antara Yusuf dan juga Maria. Tentu saja, saudara, pada masa itu ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan berlaku. Ya. Mungkin mereka tidak bertegur sapa. Ya. Jadi hal-hal seperti ini memberikan kesempatan pada Yusuf untuk menerima pemulihan hubungannya dengan Maria. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kita juga melihat di sini, saudara. Ternyata malaikat Tuhan tidak hanya mengatakan kepada Yusuf, jangan takut. Tapi malaikat Tuhan juga memberikan satu penjelasan kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria akan disebut sebagai apa? Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Nah, saudara, dalam kita menelusuri kembali ke belakang sedikit, ya, apakah makna daripada Immanuel ini, saudara? Ya. Kalau kita membaca, saudara, dalam 2 Raja-Raja, ya, dan juga di dalam kitab Nabi Yesaya, saudara, kita nampak di sini bahwa
Apa yang dikatakan oleh Matius di sini merupakan penggenapan dari yang dikatakan oleh Nabi. Nabi siapa? Nabi Yesaya. Yang merupakan satu nubuatan tentang Allah. Ya. Dan peristiwa ini saudara, dituliskan di dalam Yesaya pasal 7, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Ya. Biasanya saudara, ayat ini setiap kali dibacakan, kita sedia tahu, kita sudah lazim dengan ayat ini. Ini akan dipakai pada musim Christmas nanti. Ayat ini akan selalu dikhotbahkan pada musim Christmas nanti. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Apakah yang terjadi di dalam zaman Nabi Yesaya sehingga wujudnya nubuatan tentang Immanuel ini? Kalau kita membaca, saudara, sekali lagi, dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat 5, 8 hingga 9, Yesaya 7 ayat 5, 7 hingga 14. Kita perhatikan di sini, saudara, bahwa pada zaman Nabi Yesaya, ya, Raja Ahaz pada waktu itu menjadi raja di Yehuda. Tetapi dalam zaman Nabi Ahaz ini, saudara, pada masa tersebut, Israel dikepung oleh tentara Aram. Ya. Dan Nabi Yesaya datang kepada Raja Ahaz mengatakan, carilah Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan kepada bangsanya, kepada umatnya. Ternyata saudara, Raja Ahaz tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, tidak peduli akan nasihat, akan teguran daripada Nabi Yesaya. Malah kalau kita membaca dalam 2 Raja-Raja, saudara, dikatakan dia mengeluarkan semua emas perak daripada perbendaharaan Bait Allah, lalu memberikannya kepada Raja Asyur, meminta pertolongan daripada Raja Asyur. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, akibat daripada tindakan Raja Ahaz ini, maka Nabi Yesaya datang memberikan satu tanda tentang penyelamatan dari Allah, yaitu dengan menubuatkan Immanuel ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kehadiran Allah di tengah-tengah kita menandakan Allah itu beserta kita. Artinya dialah Immanuel. Ya. Allah yang setia, Allah yang berdaulat, yang tidak dapat digugat, yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Dan Allah yang menyempurnakan segala sesuatu menurut kehendak dan inisiatifnya. Meskipun manusia menolak. Saudara-saudara, kita melihat di sini perbedaan antara Yusuf dengan Raja Ahaz. Raja Ahaz sama sekali menolak. Tapi Yusuf, saudara, dia memiliki satu sikap yang taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat itu. Dan akhirnya, saudara, melalui ketaatan Yusuf ini memberikan satu pengharapan bagi seluruh umat manusia. Apakah pengharapan itu? Coba kita lihat. Saudara. Yang ketiga di sini adalah ketaatan yang membawa pengharapan. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25 dikatakan di sini, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti ini perintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Berdasarkan 2 ayat yang sudah kita bacakan tadi, saudara. Ini merupakan satu titik perubahan dalam diri Yusuf. Ya.
Di mana juga memberikan kesan yang baik dengan hubungannya dengan Maria. Ya. Saudara, Yusuf seorang yang taat. Meskipun bagi saya, perkara itu memang tetap sukar mau dibuat. Sukar mau dibuat. Tidak ada seorang laki-laki yang memperistrikan seorang perempuan yang sudah mengandung, yang bukan hasil daripada perbuatannya. Tidak ada. Tapi Yusuf di tengah-tengah kesukaran itu, Yusuf tetap taat. Mereka Tuhan datang kepada Yusuf, jangan takut, ambil Maria menjadi istrimu. Dikatakan di sini, saudara, sesudah dia bangun dari tidurnya, dia mengambil apa? Maria. Yusuf tidak lari, Yusuf tidak bagi alasan lagi. Sebelumnya bagi alasan, ya, ada alasan Yusuf. Tapi kali ini Yusuf taat. Yusuf taat. Malah kalau kita membaca firman Tuhan, saudara, Yusuf ketika Maria sedang mengandung daripada karya Roh Kudus, Yusuf tidak mencemari hasil karya itu. Ya. Yusuf tidak mementingkan diri sendiri. Yusuf tidak menggunakan haknya sebagai kepala rumah tangga untuk meminta daripada Maria untuk melakukan hubungan seks. Tapi Yusuf taat. Dia mengambil Maria. Dia melayani Maria. Ya. Dia melindungi Maria. Kita boleh lihat ini, saudara. Sampailah Maria melahirkan juru selamat. Yusuf bukan hanya taat, saudara. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, Yusuf itu sungguh-sungguh melakukan. Ya. Apalagi kalau kita membaca dalam Injil Lukas. Ya. Dia sungguh-sungguh menjadi suami pada Maria. Dia menjaga Maria. Ketika dikatakan bahwa tiba masanya Maria hampir bersalin. Ya. Tidak ada orang mau menerima mereka dalam rumah tumpangan. Bayangkan, naik keledai itu. Ya, Yusuf membawa Maria dari satu pintu ke satu pintu. Tidak ada orang menerima. Sehingga mereka menemukan sebuah kandang. Dan Yesus, juru selamat itu, raja di atas segala raja itu, dilahirkan. Yusuf tidak hanya taat, tapi Yusuf sungguh-sungguh melakukannya sepenuh. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat daripada kacamata daripada Yusuf, sudut pandang Yusuf dalam Alkitab, kita melihat betapa besarnya kedaulatan Allah bagi seluruh umat manusia. Di tengah-tengah kita merayakan Christmas, saudara. Dalam masa pandemik seperti ini, tentunya banyak sekali kekangan, ya, SOP yang ketat yang harus. Sepanjang PKP ini mungkin banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kita alami. Mungkin ada yang putus asa, ada yang kecewa, ada yang berduka. Tapi satu hal, saudara, yang saya ingin katakan di dalam situasi yang sukar seperti ini, Allah itu tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Allah tetap menyertai kita. Allah kita adalah Allah yang Immanuel.
Dia hadir memberikan pengharapan bagi kita. Pertanyaannya, saudara, saya ingin memberikan cabaran di sini. Bagaimana kita menanggapi kuasa Tuhan di dalam hidup kita? Kepada siapa kita berharap? Mungkin ada di antara kita bersandar kepada orang. Ya. Bersandar kepada sesuatu yang boleh kita andalkan. Dan seringkali kita tidak seperti tanpa kita sadar, kita seperti Raja Ahaz. Kita tidak perlukan Tuhan dalam hidup. Karena kita punya sesuatu yang kita andalkan. Dunia tidak pernah memberikan pengharapan, saudara. Hanya Tuhan yang memberikan pengharapan. Oleh karena itu, saudara, baik saya dan saudara, apakah kesukaran yang Anda alami? Apakah pergumulan-pergumulan yang berat Anda alami? Serahkan kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Karena Dialah sumber. Cabaran yang kedua. Kelahiran Yesus Kristus merupakan anugerah yang besar bagi kita. Kita mencatat bahwa Yesus adalah juru selamat. Bagaimana kita mau meresponi anugerah ini? Jika ada di antara kita di sini yang belum sepenuhnya membuka hati untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saatnya, saudara, buka hati. Terima Yesus. Karena hanya Yesuslah yang memberikan pengharapan hidup kekal. Yang ketiga, cabaran yang terakhir. Apakah kita punya kesetiaan, ketaatan seperti Yusuf? Walaupun itu berat, tapi kita sungguh-sungguh melakukannya. Apakah kita selama ini melayani sepenuh hati atau separuh hati? Apakah kita selama ini melayani untuk Tuhan sepenuh hati atau hanya dilihat oleh manusia? Jemaat yang dikasihi oleh Yesus. Mari kita belajar seperti itu. Jika selama ini kita acuh tak acuh dalam melayani Tuhan, acuh tak acuh dalam beribadah kepada Tuhan, saatnya kita datang. Kita belajar seperti Yesus. Taat. Kembali. Mari kita berdiri bersama. Sementara lagu ini dinyanyikan sebagai lagu respon kita. Saya ingin memberikan cabaran. Jika ada di antara kita di sini seperti yang saya katakan tadi, 3 cabaran ini. Ada yang punya pergumulan yang berat dan Anda ingin didoakan. Di tempat Anda berdiri, hanya Anda angkatkan tangan saja. Tidak perlu maju ke depan. Di tempat Anda berdiri, angkatkan tangan, kita akan berdoa. Jika ada di antara kita di sini yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkatkan tangan Anda. Kita akan berdoa untuk Anda, supaya Anda memiliki pengharapan dalam hidup Anda. Jika selama ini kita tidak pernah taat sepenuhnya kepada Tuhan, mari ambil keputusan untuk mentaati